Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yugesti Ayunda dari Tadis Matematika semester 5 kelas E YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan mencoba membawakan materi mengenai trigonometri. Berikut adalah submaterinya. Yang pertama yaitu apa sih trigonometri itu? Yang kedua, perbandingan trigonometri. Yang ketiga, kesamaan sudut berelasi. Dan yang keempat itu kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa sih trigonometri itu? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu trigonon yang artinya tiga dan metro yang artinya mengukur. Trigonometri adalah cabang matematika yang membahas tentang hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga. Yang biasa kita ketahui itu sinus, kosinus, tangen, cotangen, kosekan, sekan. Langsung saja ke materi yang kedua, perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri adalah dasar ilmu untuk memahami tentang trigonometri lebih lanjut, teman-teman. Jadi adanya sin, kos, tan, kosekan, sekan, dan cotangen itu berasal dari segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga siku-siku A, B, C. Sudut alfa berada di titik C. Depan sudut alfa itu dinamakan sisi depan, yang miring dinamakan sisi miring, dan yang tegak lurus dinamakan sisi samping. Sin alfa itu sama dengan depan per miring, atau kita bisa singkat sin alfa sama dengan demi, depan per miring. Cos alfa sama dengan samping per miring atau sami. Tan alfa sama dengan depan per samping. Kosekan alfa sama dengan miring per depan. Sekan alfa sama dengan miring per samping. Cotangen alfa sama dengan samping per depan. Untuk memahaminya atau untuk menghafalnya, teman-teman bisa ingat kata depannya ya. Sin alfa sama dengan depan per miring, berarti demi. Sekan alfa sama dengan miring per samping, berarti misa. Begitulah teman-teman. Lanjut, berikut adalah contoh soalnya. Contoh soalnya masih menggunakan segitiga siku-siku A, B, C. Sudut alfa berada di titik C. A dan B sama dengan 7, B, C 8, A, C 9. Untuk sin alfa berarti sin alfa depan per miring itu 7 per 8. Untuk cos alfa yaitu samping per depan 9 per 8. Tan alfa depan per samping 7 per 9 dan seterusnya. Teman-teman bisa mencoba soal lain dan mengisinya secara mandiri. Lanjut, nilai trigonometri sudut istimewa. Ini sudah tidak asing lagi ya, tentunya ada sin, cos, tan. Nilai sudut istimewanya itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Lanjut ke fungsi trigonometri yang bernilai positif. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Kita dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu 0 derajat sampai 90 derajat. Yang dimana semua ini positif. Sin, cos, tan, semuanya positif. Untuk kuadran 2, 90 derajat ke atas sampai 180 derajat ke atas.
sampai 180 derajat. Maaf teman-teman. Ini yang bernilai positif adalah sin. Sin bernilai positif. Untuk kuadran 3 yaitu 180 derajat ke atas sampai 270 derajat. Di mana yang bernilai positif adalah tan. Tan bernilai positif. Untuk kuadran 4 yaitu 270 ke atas sampai 360 derajat. Itu yang bernilai positif adalah cos. Cos bernilai positif. Baiklah teman-teman, kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu kesamaan sudut berelasi. Kesamaan sudut berelasi ini masih berkaitan dengan submateri yang kedua tadi. Untuk memahami kesamaan sudut berelasi, yaitu ada perubahan fungsi dan tanda. Tanda plus atau min itu disesuaikan dengan kuadran. Terletak di kuadran berapa sih derajat tersebut, sudut tersebut? Nah, untuk 180 derajat dan 360 derajat ini disebut fungsi tetap. Untuk 90 derajat dan 270 derajat ini dinamakan fungsi berubah. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ke slide berikutnya. Yang tadi ada sudut positif ya, yang sekarang sudut negatif. Untuk 360 derajat min alfa itu nanti akan menghasilkan min alfa teman-teman. Untuk sin min alfa menghasilkan min sin alfa. Untuk cos min alfa ini menghasilkan positif teman-teman, cos alfa. Untuk tan min alfa ini menghasilkan negatif tan alfa. Jadi untuk yang negatif itu semuanya negatif kecuali cos. Cos itu bernilai positif. Lanjut ke sudut di kuadran 1. Kita ketahui tadi ya bahwa sudut di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif, yaitu derajatnya dari 0 derajat sampai 90 derajat itu semuanya bernilai positif. Untuk kuadran 2 di sini ada sin, cos, tan 90 derajat ditambah sudut alfa. Pakainya berarti yang 90 derajat ditambah sudut alfa itu menghasilkan yang sin menghasilkan cos, yang cos menghasilkan negatif sin, dan tan menghasilkan negatif cotangan. Untuk sin 180 derajat min alfa menghasilkan sin. Untuk cos 180 derajat min alfa menghasilkan min cos. Untuk tan 180 derajat min alfa menghasilkan min tan. Jadi untuk yang 180 derajat di kuadran 2, untuk cos dan tan ini nanti bernilai negatif. Untuk sin tetap bernilai positif. Lanjut ke sudut di kuadran 2. Di kuadran 3, maaf. Di kuadran 3. Sin 180 derajat ditambah alfa itu menghasilkan min sin. Cos 180 derajat ditambah alfa menghasilkan min cos. Tan 180 derajat ditambah alfa menghasilkan tan. Jadi untuk 180 derajat plus alfa di kuadran 3 itu yang positifnya tan. Kalau yang di kuadran 2 yang positifnya itu sin. Lanjut ke sin 270 derajat min alfa menghasilkan min cos. Cos 270 derajat min alfa menghasilkan min sin. Tan 270 derajat min alfa menghasilkan cotangan. Lanjut ke sudut yang terakhir, yaitu sudut di kuadran 4. Sin 270 derajat ditambah alfa menghasilkan min cos. Cos 270 derajat ditambah alfa menghasilkan sin. Tan 270 derajat ditambah alfa menghasilkan negatif cotangan.
Untuk sin 360 derajat min alfa menghasilkan negatif sin. Cos 360 derajat min alfa menghasilkan cos. Tan 360 derajat min alfa menghasilkan negatif tan. Untuk 360 derajat di sudut di kuadran 4 ini yang bernilai positifnya cos, teman-teman. Oke, kita menuju ke slide yang berikutnya. Ini tentang contoh soal yang tadi. Ingat ya, untuk yang 180 derajat itu tetap, yang 990 derajat dan 270 derajat itu diganti. Contoh sin 120 derajat itu berapa sih? Sin 120 derajat. 120 derajat itu ada di kuadran 2. Kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin, berarti plus atau positif sin 180 derajat dikurangi 60 derajat menghasilkan positif sin 60 derajat. Sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Itu tadi yang menggunakan 180 derajat ya. 180 derajat itu tetap menghasilkan sin, ya berarti sin lagi. Kita coba untuk menggunakan yang 90 derajat. Sin 120 derajat sama dengan berapa, teman-teman? Sin tetap di kuadran 2 yang artinya sin itu positif. Berarti kalau kita menggunakan yang 90 derajat ditambah 30 derajat menghasilkan cos. Sin adalah sama dengan cos. Cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Hasilnya sama. Jadi untuk lebih mudahnya menurut saya tetap menggunakan yang 180 derajat, jadi tidak usah diganti-ganti. Tetap menggunakan sin ya sin, cos ya cos, tan ya tan. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ke materi yang terakhir, submateri terakhir, yaitu kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, tapi di sini saya cuma mengungkapkan 3, yaitu mengukur kemiringan sebuah jembatan. Dengan mengetahui sudut kemiringannya, kita dapat mengetahui nih berapa sih kemiringan jembatan tersebut. Terus yang kedua, mengukur tinggi pohon tanpa harus memanjatnya ataupun menebangnya. Jadi kita bisa hanya dengan melihatnya terus menggunakan rumus trigonometri. Yang ketiga itu mengukur lebar sungai tanpa harus menyeberanginya. Adapun cara-caranya bisa teman-teman lihat di internet. And finish. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai trigonometri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi, teman-teman.